Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jendela Surga ini, tentunya dengan masih diberikan berkelimpahan baik secara materi, diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa seperti biasanya, sebelum Abah Muslim melanjutkan, Abah selalu mengajak untuk semuanya saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita menyampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya berkat beliau lah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah keluar dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan sampai saat ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jendela Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Abah akan berbagi satu buah keilmuan sesuai dengan yang ada di judul video, yaitu The Power of Empty Space. Nah, itu yang artinya adalah kekuatan ruang kosong, yang mana keilmuan ini nanti bisa saudaraku praktekkan. Sangat mudah, sangat simpel, tapi bisa untuk mewujudkan semua keinginan menggunakan The Power of Empty Space ini secara cepat dan nyata. Sudah banyak tentunya ada saudara-saudara kita di luar sana, mungkin saat ini di antara kalian juga yang sedang mendengarkan video dan audio ini sudah mencoba dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, namun belum menemukan hasil. Bahkan sudah mengikuti seminar, mengikuti seminar, bimbingan dan sebagainya yang sifatnya berbayar maupun gratis, tapi belum juga sampai pada tujuan apa yang menjadi keinginan saudara-saudaraku itu sendiri. Nah, di sini ada satu hal yang perlu saudaraku ketahui. Ini artinya adalah suatu ilmu mahal, ilmunya mahal tapi gratis. Nah, cukup didengarkan saja, dan setelah ini nanti saudaraku bisa action. Bagaimana sih kita bisa mewujudkan impian atau keinginan kita? Untuk supaya apa? Supaya kita terbebas dari hutang. Bagi yang belum jodoh, belum menemukan jodohnya, supaya segera cepat menemukan jodohnya. Sekarang punya usaha, usahanya sepi, pengen segera ramai, omsetnya bisa naik kembali. Yang mungkin hidupnya sekarang dalam kategori menengah ke bawah atau kekurangan, tidak kecukupan. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi berkecukupan dan berkelimpahan? Begitu juga dengan yang sakit, yang mengalami sakit, bagaimana caranya untuk menyembuhkan diri sendiri? Metode ini metode yang sangat mudah dipahami, tidak harus melakukan ritual apapun. Prosesnya singkat, hanya memerlukan waktu 5-10 menit setiap menjelang akan tidur. Itu saja. Nah, baiklah, masyarakat muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah. Jadi kekuatan ruang kosong ini adalah suatu ruang yang ada di dalam diri atau tubuh kita yang selama ini saudaraku tidak menyadarinya. Itu dipahami dulu. Yang tidak dimanfaatkan. Jadi ruang kosong adalah kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuh kita, yang bisa kita perintahkan, yang bisa kita kendalikan atau kita fungsikan untuk hal yang baik. Nah, sekarang begini, ada beberapa pertanyaan saudaraku bisa jawab, dan nanti bisa ditulis kolom deskripsi yang akan Abah bantu. Apa menjadi pertanyaannya? Pengen atau mau penghasilannya 1 bulan 200 juta atau 100 juta atau 300 juta? Silahkan nanti tulis di kolom komentar. Atau saat ini sedang memiliki amanah nih, hutang piutang yang nilainya berapa ratus juta atau berapa miliar? Silahkan tuliskan. Yang punya usaha juga silahkan tuliskan di kolom deskripsi. Jadi caranya begini saudaraku. Otak kita
itu sudah terbangun dengan sel-sel yang positif, yang bisa menghasilkan suatu energi yang positif pula. Artinya apa yang kita pikirkan itu sebenarnya akan menjadi kenyataan. Tapi yang menjadi faktor penghalangnya adalah seperti selalu disampaikan, selalu Abah menerima chat atau WA, bagaimana saya mau bisa tertawa, tersenyum dan bahagia Abah. Di satu sisi saya memiliki hutang, nilainya sangat besar, besok harus dibayar. Penghasilan saya sekarang hanya 1.200.000 Abah per bulan. Bagaimana saya bisa beranda-anda menginginkan gaji saya bisa 200 bahkan sampai 1 miliar per bulan? Nah, di sini kalau pertanyaan itu masih ada, demi Allah, kalau pertanyaan itu masih ada, kalau rasa keraguan atau keyakinanmu tidak sepenuhnya, itu tidak akan terwujud dan itu tidak akan terrealisasi. Nah, artinya apa? Sesuai dengan apa yang ada di judul video ini adalah kekuatan ruang kosong yang ada di dalam dirimu itu sendiri. Jadi mulai sekarang saudaraku, tahap pertama, apapun permasalahannya yang sedang kalian alami, yang membelenggu pada diri kalian saat ini, langkah pertama adalah saatnya kosongkan dari pikiran-pikiran itu. Tapi saya punya hutang Abah, kosongkan dengan apapun jalannya, up to you. Itu urusanmu. Yang Abah minta kosongkan dulu. Kalau kamu punya hutang, kosongkan pikiran dari hutang. Kalau gaji kalian kecil saat ini, kosongkan dari pemikiran gajian kalian kecil. Kalau kalian memiliki harapan besar, memiliki penghasilan di atas 100 juta per bulan, kosongkan dari pemikiran berharap itu. Jadi artinya di sini, mengosongkan segala sesuatunya, merestart kembali memori yang ada di dalam pikiran kita, jiwa kita, hati kita untuk nol, seperti apa yang dipikirkan bocah yang pada situ yang taunya hanya, anak kecil itu taunya hanya seneng aja, gak ada beban. Nah, kembalikan pikiran dan hatimu itu, tak ubahnya atau selayaknya seperti anak-anak kecil di masa tempo waktu saat itu. Kita pernah mengalami kecil, hidup tanpa pernah ada beban, gak mikirin utang, gak mikirin kerja, gak mikirin PR dan sebagainya. Pokoknya taunya main, makan, seneng, bahagia, itu saja. Menangisnya ada yang kalah, karena apa? Ada kekecewaan, begitu ya. Lalu kalau sudah kita bisa mengosongkan pikiran, apakah kita berharap? Enggak usah, berharap pun jangan. Loh, terus harus bagaimana? Saya ulangi kembali, ilmu ini adalah kekuatan dari ruang yang kosong yang bisa mewujudkan semua keinginan menggunakan metode-metode ini secara cepat dan nyata. Jadi jangan lagi memikirkan masalah yang sedang kalian hadapi saat ini, apapun bentuknya, please silahkan letakkan semuanya dulu. Letakkan dan lupakan. Melupakan itu bukan berarti lari tanggung jawab, tapi lupakan dulu sesaat. Ya. Susah Abah untuk memulainya. Oke, sekarang begini. Untuk kalian yang statusnya wanita atau perempuan yang mendengarkan video atau audio ini, coba dengarkan Abah bicara. Ya. Untuk yang laki-laki nanti ya, ini langsung praktek, langsung Abah buktikan. Kalau kalian ingin berubah, kalau kalian ingin mengubah hidup kalian menjadi lebih baik ke depannya, ayo, khususnya untuk para kaum hawa atau wanita terlebih dahulu. Nanti yang laki-laki saya akan berikutnya. Sekarang dulu yang tenang, pejamkan mata. Terutama yang sudah berumah tangga ya, yang sudah memiliki anak ini, terutama khususnya. Ini hanya percontohan saja. Abah berikan sedikit motivasi. Dalam hitungan ketiga silahkan pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata kalian. Jangan dengarkan apapun selain suara Abah Gusli. Dengarkan secara baik-baik. Pejamkan matamu dan fokus. Bayangkan kebahagiaanmu saat ini datang. Ingat, pada saat itu kalian pernah melahirkan seorang anak, akhirnya terlahir ke muka bumi dengan selamat, dan kebahagiaan itu datang karena apa yang kalian inginkan, yang telah kalian kandung selama 9 bulan lebih itu akhirnya lahir ke dunia ini dengan selamat tanpa kurang dari suatu apapun. Bayangkan kebahagiaan itu datang seperti pada saat itu. Yuk, bayangkan. Bahagia kan? Aduh, senang banget ya.
9 bulan saya mengandung dengan jerih payah, tertatih-tatih, gak bisa tidur, siang malam miring, salah, jalan susah, makan ini, muntah dan sebagainya. Dan berharap pada saat itu, saya berharap nanti anak saya lahir sehat. Alhamdulillah setelah lahir ke dunia ini, saya lihat anak saya sekarang sehat walafiat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, seneng banget hatiku, bahagia banget hatiku saat ini ya Allah. Akhirnya aku bisa melahirkan seorang anak yang nanti bisa meneruskan kehidupan di masa tua nanti. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, sudah ya, sekarang buka mata kembali. Abah tanya sekarang, nanti bisa saudaraku komen di komentar di bawah video. Di saat Abah memberikan motivasi, dorongan dengan kata-kata seperti itu, apa yang kalian rasakan? Bahagia atau tidak? Jawabannya pasti yes, 100% pasti bahagia. Itu cara mengalihkan, mengosongkan pikiran dari hal beban-beban yang negatif menjadi hal yang positif. Nah, itu untuk mengosongkan pikiran dan membagikan perasaan kita dulu ya. Nah, nanti sesinya ada berikutnya. Untuk yang laki-laki saat ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, khusus yang laki-laki. Setelah Abah bicara dalam hitungan ketiga nanti, coba pejamkan mata dan dengarkan Abah bicara. 1, 2, 3, yang khusus kaum Adam atau laki-laki. Pejamkan matamu, dengarkan baik-baik apa yang Abah sampaikan ini. Rasakan dan dengar. Ini adalah cara metode termudah untuk mengubah hidupmu menjadi lebih bahagia supaya nanti bisa berkelimpahan. Bayangkan, pada saat itu, Abah ingatkan kembali memori kalian semuanya. Pada saat itu kalian pernah mengalami muda, masa perjaka atau bujang, atau duda katakan. Pernah mencintai seseorang wanita. Wanita yang sangat diidam-idamkan, wanita yang sangat dicintai. Dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan segala dilakukan, akhirnya kalian melamar si wanita itu, diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya, dan kemudian saat ini juga, bayangkan saat ini juga kalian duduk di pelaminan bersama istrimu yang sudah sah, yang telah kalian nikahi pada saat ini. Bayangkan betapa bahagianya rasa hatiku ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku bahagia banget hari ini. Akhirnya setelah sekian lama aku menginginkan jodoh yang aku cinta sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sekarang telah kau kirimkan jodoh ini, bidadari ini telah menjadi milikku, dan sekarang kami sudah sah menikah menjadi suami dan istri. Terima kasih ya Allah. Ingatkan kebahagiaan itu di saat-saat pesta dulu, duduk di pelaminan pada saat itu, rasakan bahagia itu. Nah, pasti jawabannya tersenyum gak? Yes, itu 100% pasti tersenyum dan bahagia. Oke, sekarang buka matanya. Jadi begitulah caranya kita mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita dari yang negatif ke hal yang positif. Itu yang pertama. Nah, kenapa ini harus dilakukan Abah? Nah, sama saja hukumnya begini saudaraku. Ya. Di saat kita mau belajar dulu, di saat kita masih sekolah, di saat kita mau belajar, pasti membaca doa dulu. Supaya apa? Supaya kita mudah menghafalkan pelajaran itu dan mudah dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru kita. Ada namanya doa sebelum belajar. Begitu juga dengan doa sebelum makan. Supaya apa? Apa yang kita makan menjadi berkah. Ya. Itulah contohnya untuk kita memulai mengawali dalam nanti prosesnya, pelaksanaannya, mewujudkan semua keinginan menggunakan kekuatan ruang dan kosong. Awalnya harus seperti itu. Tak ubahnya kalau kita mau melaksanakan sholat, mau sholat fardu atau sholat wajib maupun sholat sunnah, itu hukumnya wajibnya apa? Ya bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian akan mempraktekkan apa yang akan Abah sampaikan nanti, wajib hukumnya adalah membahagiakan diri kalian itu sendiri dulu. Semua masalah kalian letakkan, semua kesedihan tidak boleh ada satupun yang ada dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Bahagiakan dulu pikiranmu dengan berimajinasi, ya, membayangkan sesuatu yang indah yang bisa kita membuat diri kita tuh bahagia, tersenyum.
Walaupun pada faktanya realitanya saat ini kita sedang terlilit hutang, nggak punya beras, nggak punya duit, banyak pinjaman, banyak tanggungan, dan masalah keluarga dan lain-lainnya. Lupakan semuanya, kosongkan dulu pikiranmu, hatimu kosongkan, buat diisi dulu dengan hal yang positif yang bisa membuat kalian tersenyum dan bahagia. Itu dulu. Baiklah saudaraku, jadi Abah rasa untuk yang tahap 1 sudah ya. Nah sekarang kita menginjak ke tahap berikutnya, untuk tahap kedua. Apa yang harus Abah saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan Abah setelah ini? Tahap kedua ini yang terpenting. Setiap sebelum tidur itu wajib ya, Abah sarankan. Saran tapi ini wajib. Kalau kalian memang umatnya Rasulullah, mengaku sebagai umat muslim, bersuci atau berwudu terlebih dahulu sebelum beranjak tidur. Nah, jika sudah berwudu, sudah berangkat tidur, ayo, Abah akan praktekkan lagi nanti ya. Tapi ini Abah berikan metode tata caranya dulu. Setelah bersuci atau berwudu, kita baring di tempat tidur. Ya. Kalau sedang menghidupkan televisi, matikan. Kalau HP-nya masih on, off-kan dulu. Power off, matikan. Lampu dalam suasana remang-remang, jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Ya, gelap tidak boleh, terang pun tidak boleh. Remang-remang saja menggunakan lampu tidur atau bayangan juga boleh. Oke, sampai di situ. Coba ayo semuanya. Sekarang tidak terkecuali. Untuk kalian yang saat ini statusnya sebagai wanita atau perempuan, laki-laki atau pria, artinya semuanya yang sedang mendengarkan video atau audio dari Abah ini. Praktek ya sekarang ya, praktek itu dalam arti langsung dipraktekkan, ikuti bimbingan dari Abah ini. Ayo cari di tempat yang redup, jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Kalau ada suara televisi, musik dan lain sebagainya, matikan, cari tempat yang tenang. Abah berikan waktu 1 menit, silakan. Baik, Abah rasa cukup ya untuk persiapannya. Nah, ini prakteknya begini. Tidak harus dengan tidur. Mau dengan tidur pun menggunakan headset juga boleh. Tidak dengan tidur mau duduk pun boleh. Tapi dalam kondisi tenang. Jangan ada suara yang bising. Penerangan jangan terlalu terang. Dalam hitungan 3 nanti dimulai ya. Praktekkan dan buktikan. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Silahkan pejamkan mata saudara-saudaraku saat ini juga. 1, 2, 3, pejamkan. Nah, setelah memejamkan mata, tadi sesuai dengan Abah sampaikan, dengarkan. Pikirannya sudah dikosongkan. Saat ini pikiranmu sudah bahagia. Senyum dulu. Silakan tersenyum. Ingat, masa-masa kalian pacaran dulu. Ingat, masa-masa kalian memiliki anak yang begitu membuat hidup kita menjadi bahagia. Ingat, dengan pertemuan masa-masa kita bertemu dengan istri atau suami kita saat ini pada saat itu. Begitu bahagianya. Bahagia banget, seneng banget. Oke, sekarang hati kita sudah plong ya, sudah seneng, nggak usah ngingetin apa-apa, fokus saja. Buat hati dan pikiran kalian itu seneng saja, kosong, seneng aja udah. Nah, kemudian, sekarang bayangkan, coba lihat dalam pikiranmu itu sendiri. Tabungan itu sudah terisi. Sekarang ucapkan, ikuti kata-kata Abah ya, ucapkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sekarang tabunganku sudah terisi uang senilai. Nah, bayangkan uang itu berapa yang kalian inginkan saudaraku. Ayo bayangkan. Bayangkan dengan jelas dulu, kalau 100 juta, bayangkan uang 100 juta dan angkanya.
Kalau 200 juta, bayangkan uang 200 juta dan angkanya. Kalau 1 miliar, bayangkan uang sebanyak 1 miliar, itu dan angkanya secara jelas. Bayangkan dulu uangnya. Jangan coba-coba dilanjutkan kalau gambar uang itu belum terlihat secara jelas dan nyata. Ini harus butuh tingkat fokus yang tinggi. Nah, terbayang ya? Uang 100 juta atau 200 juta atau 500 juta atau 1 miliar sesuai dengan yang kalian inginkan saat ini. Sudah terbayang, sudah terlihat jelas ya, tumpukannya kelihatan jelas, itu uangnya berapa gepok, warnanya merah-merah semuanya. Jumlahnya juga kalian tahu, oh ini 200 juta, oh ini 500 juta. Berbeda-beda tentunya, kalian memiliki kalkulasi sendiri. Nah, sangat jelas sekarang ya, bayangkan uangnya itu. Nah, kalau sudah membayangkan uang itu sudah terbayangkan oleh kita, terlihat dengan jelas dan nyata. Aktifkan kelima panca indera kita. Yang pertama apa? Tangan. Ayo. Tetap pejamkan mata ya. Raba uang itu dengan kedua tangan. Ayo, mulai diraba sekarang. Benar nggak uang ini? Ya Allah, ternyata benar. Ini uang sekian gepok, warnanya merah semuanya. Jumlahnya 200 juta atau berapapun itu. Sesuai dengan keinginan. Ayo, raba uang itu. Raba sampai terasa ya. Kalau belum terasa, jangan coba-coba untuk melanjutkan. Setelah terlihat jelas dan nyata bentuk uangnya, jumlahnya, tumpukannya, sekarang pegang dan getarkan tanganmu seakan-akan sudah terjadi dan saat ini dalam peganganku uang ini. Nah, sudah kepegang ya. Nah, kalau sudah pegang kuat-kuat, jangan dilepaskan. Aktifkan lagi panca indera berikutnya. Panca indera yang mana? Aktifkan panca indera penciuman. Uang itu baru. Kalau uang baru tentunya saudaraku paham seperti apa baunya. Paham ya? Coba dicium. Aromanya dirasakan. Baunya dirasakan. Wujudnya sudah jelas uang ini. 200 juta, warnanya merah semuanya sekian tumpuk. Saya pegang, saya raba benar. Dan coba dicium, benar nggak ini uang? Ternyata betul ya Allah, terima kasih ya Allah. Uang ini memang uang asli baru dikeluarkan dari bank dan masih bersegel. Baunya pun saya tahu ini uang ini ya Allah. Kemudian kalau itu panca indera penciuman sudah merasakan itu, aktifkan lagi panca indera pendengaran. Dengarkan ini suara transaksi. Ini uangmu, 200 juta ini milikmu, ini menjadi hakmu, mutlak 200 juta menjadi milikmu. Seperti ada yang menyerahkan uang itu kepada kamu. Seperti ada seseorang yang mengatakan uang 200 juta ini milikmu, ambillah, ini hakmu. Aktifkan panca indera pendengaran ya. Jadi tanganmu sudah meraba, merasakan benar uang ini ada. Matamu sudah melihat tumpukan uangnya, warnanya dan jumlahnya. Sudah dua panca indera, tangan dan mata. Kemudian hidungmu sudah mencium, ternyata ini memang bau uang yang baru, yang asli dikeluarkan dari bank. Yang keempat, bibirmu mengatakan, terima kasih ya Allah, uang ini akhirnya sekarang menjadi milikku. Getarkan rasa itu, getarkan dari hatimu, getarkan dari pikiranmu. Manifestasikan realita yang akan datang itu, realita di masa depan itu sudah sampai pada saat ini juga ke dalam hidup. Rasakan itu. Apa yang seharusnya akan kalian dapatkan di masa datang, yang akan datang itu sudah hadir, sudah datang saat ini juga ke dalam hidup. Rasakan itu. Jadi dari panca indera tanganmu merasakan, matamu sudah melihat, hidungmu sudah mencium, kupingmu sudah mendengar, bibirmu sudah berkata.
Kalau 5 ini semuanya sudah aktif, selesai sudah tugas. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Boleh menangis Abah, boleh. Terharu. Karena ini nyata. Kejadian ini nyata. Nyata saya sekarang melihat sendiri. Uang ini ada. Saya mencium sendiri baunya. Memang ini bau uang yang baru dikeluarkan dari pihak bank. Dan tangan saya pun sudah memegang. Sudah meraba dan sudah memegang. Betul ini uangnya. Dan saya juga sudah mendengarkan kalau uang ini sudah diserahkan untuk saya. Berarti ini hak saya ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah-Mu. Terima kasih telah Engkau berikan aku uang 200 juta ini. Uang 200 juta ini sekarang sudah dalam genggamanku ya Allah. Dan ingat, jangan hanya di kata-kata saja, tapi getarkan dari katamu, ucapanmu, tanganmu, bibirmu, dan air matamu. Getarkan semuanya. Seakan-akan ini sudah menjadi kenyataan. Bukan hanya halusinasi, bukan hanya sebuah impian, bukan hanya omongan kosong. Oke, sampai di sini cukup. Sekarang buka matanya. Nah, itu cara prakteknya ya. Itu cara prakteknya. Baiklah, saudara-saudaraku di rahmatillah Allah. Jadi kalau sudah tahu tata cara, metode, dan prakteknya untuk mewujudkan sebuah keinginan, itu menjadi kenyataan. Dengan menggunakan sistem metode The Power of Empty Space ini, caranya lakukan itu setiap menjelang tidur, berwudu atau bersuci dahulu sebelum tidur. Praktekkan ini minimal 5 menit, maksimal 10 menit setiap akan tidur. Rutinkan, jangan sampai terputus, jangan sampai alpa satu kali pun selama 30 malam turut-turut. Nah, disinilah nanti sudah akan merasakan sendiri bahwa kekosongan yang ada di diri kita ini tadi akhirnya bisa menghadirkan berkelimpahan. Kesempitan itu akan mendapatkan suatu keluasan. Kesusahan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Keruwetan itu nanti akan terlepas dengan sendirinya. Kenapa? Dari awal pondasinya sudah ajarkan tadi, lepaskan. Kalau kamu sudah bisa melepaskan semuanya dari segala apapun yang ada dalam pikiran, diri, dan tubuh kita saat ini, maka nanti akan diisi sendiri oleh semesta. Karena ruang kosong itu adalah suatu bentuk kecerdasan semesta. Itu kalau kalian isi dengan yang positif, itu nantinya akan bisa kalian nikmati hasilnya, ya. Sangat mudah dan sangat simpel. Dan selama 30 hari, sedikit tambahan dari Abah, jangan ya, ada satu pantangan yang harus kalian hindari. Kalau kalian sudah mempraktekkan mulai malam ini, selama 30 malam ke depannya, hindari beberapa hal. Silahkan dicatat atau nanti diputar ulang audio Abah ini. Pantangannya yang pertama, selama dalam 30 hari jangan sekali-kali mengeluh. Nah, jadi harus diubah mindsetnya dari sekarang. Mengeluh diubah menjadi apa? Bersyukur. Biasanya ya Allah gimana ini, astagfirullah harus gimana ini, kok begini terus ini. Itu nggak usah lagi. Dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, diubah metode dari mengeluh tadi dengan bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Apa yang semalam kita ucapkan, uang 200 juta hadir, atau uang 500 juta hadir, atau uang 1 miliar habis, sesuai dengan yang kita laksanakan, yang kita praktekkan, ucapkan pada saat kita menemui keluhan itu. Lagi sesak napasnya, ingat masalah enggak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, telah Engkau berikan aku uang 500 juta. Saat ini aku sudah punya uang 500 juta ini ya Allah. Itu cara mengucapkannya, jangan hanya pepesan kosong, jangan dengan ucapan kosong. Jadi ucapanmu dan hatimu itu harus sinkron. Bibirmu berkata terima kasih ya Allah, uang 500 juta itu. Jadi kata kuncinya 5, panca indera kita diartikan semuanya. Di saat kita mengucapkan terima kasih ya Allah, sekarang aku sudah memiliki uang 500 juta ini. Sekarang uang ini sudah menjadi milikku ya Allah. Bayangkan dalam pikiranmu itu sendiri bahwa uang itu selalu sudah kamu pegang. Hidungmu mencium ini uang memang uang beneran, matamu melihat ini memang uang beneran, kupingmu mendengar memang diiyakan, diserahkan oleh semesta untuk kita. Dan bibirmu mengatakan, mengucapkan syukur itu hanya pada Allah atas pemberian itu. Disinilah akan terjadi suatu wujud nyata.
Di mana realitanya kalian itu menjemput kejadian yang akan datang, dihadirkan saat ini juga. Nah, lakukan itu secara berkala. Lakukan secara istiqomah. Artinya mulai detik ini juga stop mengeluh, ganti dengan bersyukur. Yang kedua, mau seemosi apapun, sejengkel apapun, jangan coba-coba dalam 1 bulan ini marah. Stop, jaga lisan, puasa lisan. Berhenti untuk dari marah-marah, gibah, memfitnah. Semuanya ganti dengan 1 kata saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja, alhamdulillah saja. Ya, sangat mudah. Jangan mengeluh dan ganti dengan bersyukur. Jangan marah di saat datang rasa emosi, rasa jengkelmu. Rasa amarahmu sudah memuncak, sudah gak terkendali lagi. Jangan ikuti itu, cukup ucapkan astagfirullahaladzim. Bawa istighfar sebanyak-banyak, astagfirullahaladzim. Dengan kalian beristighfar, selain itu meredakan rasa emosi, rasa amarah di jiwamu, itu juga akan menjadikan suatu berkah dalam hidupmu itu dengan sendirinya. Artinya apa? Mohon ampun kepada Allah. Mengakui kesalahan itu lebih baik daripada kita harus menjadi manusia egois yang munafik, tidak pernah mengakui kesalahan. Itu yang Allah benci. Semakin memperbanyak istighfar itu semakin lebih baik, walaupun kita tidak melakukan kesalahan apapun. Istighfar, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu di saat kita sudah tidak terkendali rasa marah atau emosi kita. Ya, jangan mengeluh, jangan marah. Dan sebagai penutupnya, lengkapi dengan perbanyak bersedekah. Tidak harus dengan nominalnya besar, berapapun. Nah, semampu kita, apa yang kita punya, bisa berbagi. Berbagi itu indah, berbagi itu baik. 1 di antara harta yang telah engkau nafkahkan kepada sesama hambaku, maka akan aku ganti dengan kelipatannya. Itu kata Allah, bukan kata Gus. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa harus hitung itu? Paham kan sekarang? Pernah dengar gak? Orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah hidupnya miskin. Gak ada, yang ada malah justru semakin kaya, hidupnya semakin sukses. Yaitu karena dia tahu janji Allah. 1, engkau berikan kepada sama hamba, aku ganti dengan kelipatannya. Ya mau dong. Nah, itu malah nilainya lebih besar daripada nilai bunga bank kalau kalian menabung atau deposit. Deposit itu berapa bunganya? Kalau menabung berapa bunganya? Itu pun harus nunggu 1 bulan atau 1 tahun atau berapa tahun kalau deposito. Nah, kalau Allah tuh hukumnya spontan. 1 berbanding 1000. Sudahlah tidak berdosa, sudahlah pasti. Boleh berniaga dengan Allah? Boleh. Kalau berniaga ayo sama Allah aja. Kalau mau berinvestasi, apalagi zaman sekarang, hati-hati. Investasi, banyak investasi yang bodoh. Lebih baik berinvestasi langsung kepada Allah. Caranya bagaimana? Perbanyak saja sedekah, berbagi kepada sama. Itu suatu investasi yang suatu saat akan kalian petik hasilnya berlipat ganda. Ya. Nah, itulah manfaatnya, diantaranya beberapa dari kita sering melakukan the power of empty space ini. Lakukan secara istiqomah rutin selama 30 hari. Baiklah saudaraku, kalau ingin ada yang mengikuti bimbingan kelas secara privat, bisa menghubungi Abah di nomor WhatsApp yang ada di bawah video. Nah, nanti silahkan bisa menghubungi. Itu insya Allah akan kita masukkan dalam grup bimbingan dalam 1 minggu itu 1 kali, dan itu Abah akan lakukan, akan kita buka setiap di hari Minggu. Dengan cara apa? Kita nanti melalui WhatsApp bergabung di grup khusus yang mengikuti bimbingan ini. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dulu syarat dan ketentuannya bagaimana melalui via WhatsApp. Insya Allah nanti malam minggu depan untuk yang perdana Abah akan buka privat untuk buka kelas bimbingan tentang masalah ini, ya. Untuk bimbingan kelas The Power of Empty Space ini, silahkan terbuka untuk siapapun. Syarat dan ketentuan berlaku. Bisa mendaftar langsung di bawah nomor WA yang Abah ada di bawah video, di kolom deskripsi itu Abah letakkan. Nanti kita akan ada bimbingan secara langsung by phone, BWA. Itu akan Abah pandu selama 30 hari bagi para peserta yang sudah ikut bergabung mendaftar di program ini. Dan bagi yang tidak ikut bergabung juga tidak masalah, karena ini statusnya tidak harus dipaksakan.
cukup dengan belajar ini saja, tapi kalau kurang puas pengen mempelajari lebih dalam lagi ya, supaya lebih mantap lagi, mau ikut bimbingan kelas ya silakan, monggo, sah-sah saja, tidak jadi masalah. Dan terhitung sampai tanggal 30 bulan Februari tahun 2025 ini Abah hanya membatasi hanya untuk 50 orang peserta saja. Nah, bersyukurlah untuk saudaraku yang saat ini mendengarkan ini dan mau ikut bergabung di bimbingan kelasnya, karena ini kelasnya berbatas hanya untuk 50 peserta saja. Lebih dari 50 mohon maaf, Abah tidak bisa melayani lagi. Artinya harus menunggu sesi berikutnya 3 atau 5 bulan yang akan datang. Karena dari 50 orang peserta yang sudah ikut bergabung di bimbingan kelas ini, itu harus Abah bimbing selama 30 hari atau berturut-turut harus mendapatkan bimbingan langsung dari Abah. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah dan rahmatullah, khususnya untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini dan yang baru menemukan video ini, mohon keikhlasan hatinya dengan segala kerendahan hati. Abah mohon bantuannya untuk ikut serta membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like dan komentar positif, dan membagikan video sebanyak-banyaknya. Dan khusus untuk saudaraku yang sudah menekan tombol subscribe dan sudah klik tombol bergabung di bawah video ini, Abah doakan semoga segera diberikan kelancaran serta diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kemudahan dalam setiap urusan serta usahanya, dijauhkan dari rasa sakit dan disembuhkan serta diangkat penyakitnya jika saat ini bagi yang sedang mengalami sakit, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya yang saat ini sedang memiliki hutang berapapun nilainya, dan juga diberikan jodoh yang terbaik bagi yang saat ini belum mendapatkan jodoh, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan sihir, manusia yang zalim dan jahat, dan dari gangguan setan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, karena amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabatku Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudaraku semuanya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena pada hakikatnya kita sama-sama ketahui kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu pada hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.